Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Nama saya Erna Puji Astuti, saya dari Prodi PAUD reguler semester 5. Membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS membuat resume dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Hajah Suharti Ningsi MPD dengan mata kuliah manajemen PAUD. Baik, ini adalah persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester. Baik, saya akan mulai dari pengelolaan kurikulum dan siswa. Pengertian pengelolaan kurikulum dan siswa. Menurut pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara maksimal. Menurut Knevis, dalam buku Saifuddin tahun 2018, halaman 56, mengemukakan bahwa yang dimaksud pengelolaan siswa adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan pendaftaran layanan individual seperti pengembangan keseluruhan minat kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan pengelolaan peserta didik, tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi belajar yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Fungsi pengelolaan, manajemen peserta didik siswa, fungsi-fungsi manajemen sekolah, 1 fungsi perencanaan, 2 fungsi pengorganisasian, 3 fungsi pergerakan, 4 fungsi pengorganisasian, 5 fungsi pengarahan, 6 fungsi pengawasan. Di sini adalah peran kepala sekolah dalam manajemen peserta didik, peran guru dalam manajemen peserta didik. Langkah-langkah pengelolaan peserta didik ada 3, yaitu promosi sekolah, pengumuman peserta didik yang diterima, menentukan jadwal pembayaran SPP per bulan, serta penjadwalan mata pelajaran. Pengelolaan kurikulum dan siswa. Pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengatur aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Manajemen peserta didik memiliki peran yang sangat strategis dari sekian banyak manajemen sekolah, karena semua aktivitas manajemen yang berkenaan dengan manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan lainnya akan bermuara atau diarahkan agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Dalam manajemen peserta didik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya adalah analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, keempat masa orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, dan pencatatan laporan serta terakhir kelulusan alumni. Oke. Pengelolaan tenaga kependidikan atau SDM, hakikat pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu pendidik, 2 tenaga kependidikan, 3 tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan, 4 batasan dan tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, 5 batasan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki karyawan. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi. 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga, serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Baik, berikutnya adalah aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Komprehensi pendidik dan tenaga kependidikan. 7. Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Batasan pemberdayaan. 2. Peningkatan produktivitas
efektivitas tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, kita masuk di dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah seperangkat penunjang utama dalam proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan. Prasarana yang keberadaannya tidak diguna, baik fungsi atau peran fasilitas dan sarana pendidikan. Dilihat dari fungsi atau peranannya, sarana dapat dibedakan menjadi alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contoh dari prasarana yang kedua ini adalah ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru, kamar kecil, dan kantin sekolah. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar. 2. Ditinjau dari jenisnya. 3. Ditinjau dari sifat barangnya. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Batasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan dana yang efisien. 2. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. 3. Mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika diperlukan oleh semua pihak sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip pencapaian tugas, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kekohesifan, proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, penginventarisasian sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan sarana dan prasarana pendidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan keuangan dan hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Jones tahun 1985, pengelolaan keuangan meliputi perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. 2. Pelaksanaan implementation involving accounting, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. 3. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Efektivitas. 4. Efisiensi. Tugas pengelola keuangan sekolah. Pengelolaan untuk perencanaan perkiraan. Pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. 4. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Sumber-sumber keuangan sekolah. Dana dari pemerintah, dana dari orang tua siswa, dana dari masyarakat, dana dari alumni, serta dana dari peserta kegiatan. Baik, proses pengelolaan keuangan di sekolah, perencanaan anggaran, penggunaan keuangan sekolah, strategi mencari sumber dana sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, 5. Pertanggungjawaban. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU, dan komunitas sekolah.
RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. 1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. 3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 4. Mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan Depdiknas tahun 2000 halaman 178-179. Keenam, menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. 7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Pertanggungjawaban keuangan sekolah. 1. Dana dibelanjakan sesuai rencana. 2. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak. 3. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Hubungan sekolah dan masyarakat. Terdapat beberapa definisi public school relation atau hubungan pengelolaan sekolah dan masyarakat sebagai berikut. Walker Reader menyatakan public school relation allows activities which seek to bring a harmonious working relationship between the school and the public which the school share. Kindles berpendapat bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Jima Musung berpendapat bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah aktivitas keterampilan personil sekolah dalam mengungkapkan cita rasa karya ke dalam kata dan karya kreativitas hasil pemotretan keseluruhan pengelolaan sekolah untuk disebarluaskan melalui relasi manusia kepada khalayak terkait dengan harapan memberikan dukungan yang menguntungkan bagi kepentingan serta kesuksesan lembaga beserta khalayaknya. Prinsip-prinsip dan metode dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Itu ada 10. Yang pertama adalah kerjasama kedua pihak awam. Ketiga, berkaitan dengan prinsip dan teknik edukatif. Segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah. 5. Partisipasi atau peran serta masyarakat. 6. Peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu sepanjang tidak mencampuri urusan teknik, edukatif, atau akademis. Peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif. Dan 8. Supaya sukses dalam saling berperan serta haruslah dipahami. Terus ke-9, kerjasama harus berkembang secara wajar. Ke-10, efektivitas keikutsertaan para awam perlu dibina hingga layak dalam mengembangkan gagasan. Sampai pada usaha pemecahan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan. Baik, berikutnya tujuan, fungsi, dan manfaat lembaga sekolah dan masyarakat. Ellsbury telah mengemukakan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. 2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidik dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. 1. Sekolah sebagai lembaga pembaruan agent of change yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan, dan sebagainya. 2. Sekolah sebagai lembaga selection agency. 3. Sekolah sebagai lembaga peningkat, class leveling agency. 4. Sekolah sebagai lembaga assimilation agency. 5. Sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian, agen preservation. Baik sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Kelebihan sentralisasi.
Lebih mudah untuk menerapkan kebijakan umum dan praktek untuk bisnis secara keseluruhan, mencegah bagian lain dari bisnis menjadi terlalu mandiri, lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat, lebih cepat pengambilan keputusan, lebih mudah untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Kelemahan sentralisasi. Manajer lokal cenderung jauh lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Kurangnya otoritas turun hierarki mungkin mengurangi motivasi manajer. Layanan pelanggan tidak mendapat manfaat dari fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan lokal. Desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Kelebihan desentralisasi harus meningkatkan motivasi staf, kebutuhan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan, konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Baik. Kelemahan desentralisasi, pengambilan keputusan tidak selalu strategis, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau risiko biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi itu adalah filsafat manajemen, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi, strategi dan lingkungan organisasi, penyebaran geografis organisasi, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif, kualitas manajer, keanekaragaman produk dan jasa. Baik, di sini ada manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Based Management. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah, perlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) yang didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Baik, berikutnya adalah tujuan manajemen berbasis sekolah, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai, manfaat manajemen berbasis sekolah. Berdasarkan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya, keleluasaan dalam mengelola sumber daya, dan dalam menyertakan masyarakat. Supervisi pendidikan. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Tujuan supervisi pendidikan menurut Ari Kunto, tahun 2004 halaman 40, tujuan supervisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Jenis-jenis supervisi, supervisi umum dan supervisi pengajaran, 2 supervisi klinis, 3 pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Fungsi dari supervisi itu dalam bidang kepemimpinan, dalam hubungan kemanusiaan, dalam pembinaan proses kelompok, dalam bidang administrasi personel, dalam bidang evaluasi. Teknik supervisi, kunjungan dan observasi kelas, pembicaraan individual, diskusi kelompok, ruang lingkup dan teknik dari supervisi pendidikan terdiri dari unsur personel, unsur material, unsur operasional. Metode dan teknik supervisi yang dapat dilakukan pengawas adalah teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Baik, demikian paparan dari saya mengenai mata kuliah manajemen PAUD, resume dari pertemuan 9 sampai dengan 15. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.